Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengomentari tentang statement atau tulisan dari Kiai Haji Fahru Razi yang merupakan salah satu dari ketua PBN. Khususnya beliau adalah ketua PBNU bidang keagamaan, dan beberapa kali sudah kita ulas ya mengenai tulisan beliau. Namun saat ini ada beberapa hal yang saya tambahkan dalam komentar-komentar saya kepada Pak Fahrur. Itu pertama dari sisi stop rasisme nasab ya. Jadi dari judulnya saja ya, Pak Fahrur ini seolah-olah tidak mengenal atau bahkan tidak menyimak barangkali ya, bagaimana statement-statement dari ya oknum-oknum Ba'alawi, oknum-oknum Habib, yang dalam ceramah mereka itu suka menghinakan kiai-kiai kita. Baik itu kiai-kiai NU yang disebut sebagai corot-corot NU. Kemudian juga ada yang kiai babi, ada anjing, kata-kata kotor. Bahkan yang secara jelas ya menunjukkan akan sikap rasis mereka kepada golongan yang di luar mereka, terutama dalam hal pernikahan ya. Apa itu dalam masalah kafaah. Ya, kita sangat banyak seringkali menyimak bagaimana oknum-oknum dari Habib-Habib itu mengatakan bahwa ketika ada seorang laki-laki yang bukan Ba'alawi menikah dengan perempuan Ba'alawi, maka itu disebut zina. Satu. Kemudian selain itu disebut juga dengan ketika hal yang kasus tadi, maka laki-lakinya itu disebut sebagai seseorang yang menyakiti hati Siti Fatimah, menyakiti hatinya Rasulullah, ya. Kemudian seorang yang dalam kasus itu juga diharuskan, diwajibkan untuk mengembalikan keperawanannya. Sementara sebaliknya, ketika laki-laki dari Ba'alawi itu menikah dengan perempuan pribumi asli Indonesia, maka itu boleh-boleh saja. Nah, tentu ini adalah sebuah ketidakadilan. Sebuah ketidakadilan dalam menyangkut status sosial masyarakat. Ya, artinya hal-hal yang seperti inilah kenapa oleh Pak Fahrur ini atau Bebeb Fahrur ini tidak mengomentari oknum-oknum yang seperti ini atau ajaran-ajaran ya yang menunjukkan akan rasisme mereka di masyarakat Indonesia. Ya, barangkali Pak Bebeb Fahrur ini, Habib Fahrur ini, itu tidak juga melihat bagaimana seorang santri itu mencium kaki dari Bahar bin Smith. Padahal Bahar bin Smith itu ketika membaca kitab itu dari kiri ke kanan loh, bukan dari kanan ke kiri. Apa tidak tahu ya Habib Fahrur ini ke sana? Apakah beliau tidak menyaksikan, tidak menyimak, tidak melihat sikap-sikap rasis yang dilakukan oleh mereka? Juga dengan pemalsuan sejarah. Mulai dari sejarah NU-nya, sejarah Indonesianya, kemudian sejarah Jatmannya, belum lagi yang lain. Ini Pak Fahrur kemana? Kok hal-hal yang seperti ini justru tidak dibahas, tidak dikaji, ya, tidak ditelaah oleh Habib Fahrur? Maka di sini ini menjadi satu pertanyaan yang cukup mengganjal dalam diri saya, ya. Kemudian kedua, mengenai tuduhan-tuduhan bahwa gerakan-gerakan ini, ya, yang khususnya yang kelompok-kelompok atau orang-orang yang membahas tentang nasab
ya, itu adalah kelompok-kelompok bayaran. Bahkan disebut sebagai buzzer rupiah. Anda atau Habib Fahrur ini memberikan kesimpulan seperti ini. Itu dari mana asalnya, Beb? Kok hanya sekedar nulis saja? Argumentasi tidak ada, itu kan bukti tidak didatangkan. Kok seperti ini? Bapak ini doktor loh, S3 loh. Kok hanya saja pola pikirnya kok seperti ini ya? Tidak saya bayangkan itu. S3-nya aja seperti ini, bagaimana dengan S2-nya? Kualitas dari S3 aja seperti ini. Apalagi ketika hanya sekedar S1 atau S2. Kemudian ada hal yang lain lagi ini ya, mengenai apa namanya, Wali Songo itu. Mengenai Wali Songo. Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Ini 12 abad dari mana ya? 12 abad. Apakah dari sekarang, dari abad 15 sampai kepada abad ketiga Hijriah, ya? Atau dari masanya Wali Songo sampai sekarang? Atau dari masanya Rasulullah sampai Wali Songo? Atau dari masanya misalkan seperti Musa Al-Kadim sampai sekarang? Ini mana ini maksudnya ini, Pak? Aduh, bingung saya ini. Bingung. Terus lagi, ya, misalnya seperti mana itu yang katanya Ba'alawi, itu nasabnya dari masa ke masa diisbat oleh para ulama. Coba teksnya kayak gimana itu? Di sisi lain, tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Ba'alawi. Menafikan nasab Ba'alawi. Ada janggal leluhurnya itu Ahmad bin Isa atau Bedillah. Ya, makamnya Ahmad bin Isa aja baru dibikin di abad ke-9. Gimana mau diisbat? Orangnya aja belum tentu ada itu. Di Yaman ya. Kemudian semuanya ya, ulama yang ada dari semua zaman, dari kalangan ahli nasab, sepakat mengisbat nasab Ba'alawi. Ya, ini nih. Semuanya ulama yang ada dari semua zaman, dari kalangan ahli nasab, sepakat mengisbat nasab Ba'alawi. Ini mulai dari kapan, Pak? Mulai dari kapan? Kalau memang misalkan Ubaidillah ini benar-benar putra dari Ahmad bin Isa, maka semenjak dari abad keempat sudah ada yang mengisbat. Sementara buktinya mana? Ulama nasab mana yang mengisbat nasab Ba'alawi mulai dari abad keempat Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 sampai zaman sekarang? Mana? Paling juga seperti An-Nafha Al-Ambariyah itu punya Al-Kadhimi. Dan itu pun abad 11 Hijriah. Atau misalkan Duamin bin Syatqam itu pun abad 11 Hijriah. Ya. Kalau tidak, paling kembali kepada kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri. Dan itu kapan? Abad 9 Hijriah. Ya, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan justru di pertengahan dari abad ke-9 Hijriah, tahun 839, di mana Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi itu justru mengatakan bahwa mereka adalah dari orang Arab biasa, dari Hadramut. Ini pengisbatannya dari mana, Pak? Kalau memang ada, sebutkan dong. Kalau memang ulama dari zaman ke zaman mengisbat nasab Ba'alawi, ya tunjukkan mulai dari abad ke-4 Hijriah. Lalu jangan katakan bahwa kitab Abnaul Imam di Misra wa Syam itu mengisbat nasab Ba'alawi. Itu kitab yang kayak gimana itu? Ya, baca yang benar, Pak. Oh, Beb, lupa saya. Baca yang benar, Beb. Anda ini seorang, atau Habib Fahrur ini seorang, seorang ketua PBNU. Tentu dari sisi ilmu pengetahuan ya luar biasa tentunya. Masa hanya menyebutkan satu ulama, atau masing-masing dari, ini kan penyebutannya adalah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Otomatis dari semenjak abad ke-4 Hijriah itu sudah ada ulama yang mengisbat bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Terus dari masa ke masa itu harus ada. Ya.
Sementara buktinya sampai sekarang mana? Nggak ada. Anda ini gimana, Pak? Waduh. Anda ini ketua PBNU loh. Masa dari sisi tulisannya kayak gini, pemahamannya atau pola pikirnya, bahkan hanya dengan gampangnya menuduh, oh ini cuma buzzer rupiah, ya kan, buzzer rupiah yang dibayar. Sebenarnya siapa yang bayar, Pak? Anda ini cuma ngomong doang. Mana sih Anda ini cuma statement doang tanpa ada bukti. Udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.